Warga Bojong Rawa Buaya ini panik lantaran kesulitan air saat berjibaku memadamkan api. Bersama petugas, warga pun bahu-membahu memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya. Di tengah kepanikan upaya pemadaman, seorang warga histeris dan memanjatkan doa agar si jago merah cepat dipadamkan. Akibat insiden ini, 15 rumah semi permanen ludes terbakar. Karena api itu langsung gede. Kalau dari atas memang kemungkinan besar itu korsleting listrik. Semua yang terbakar sementara teridentifikasi sekitar 15 rumah dan kerugian sekitar 450 juta. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 16 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Halo, selamat malam. Apa kabar Anda pemirsa? Informasi kebakaran tadi membuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan penahanan Ustadz Mizan atas kasus yang berujung dengan penyerangan pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Saya Latif Serega. Gedung sekolah penerbangan di Makassar hangus terbakar. Kebakaran yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik itu memicu kepanikan siswa yang tengah belajar. Api dengan cepat menghanguskan satu rumah warga di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat menjalar dan membakar gedung sekolah SMK Penerbangan Hasanuddin yang berada tepat di belakangnya. Petugas damkar dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan api. Para murid yang tinggal dalam asrama panik, berlarian menyelamatkan barang-barang miliknya. Rumah warga, Pak. Rumah warga? Iya, sambil merembet masuk ke sekolah sini. Masuk sekolah ya? Iya. Terus untuk kejadian, tidak ada aktivitas belajar di sini seperti apa? Oh, tidak ada nih, pulang semua, pulang sekolah, ya. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Banjir berhari-hari yang melanda belasan kecamatan di Aceh Utara tak kunjung surut. Pemerintah kabupaten menetapkan status darurat bencana untuk memudahkan penanganan korban. Memasuki hari keempat, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara. Terdapat 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang terdampak banjir akibat tingginya curah hujan yang turun. Lokasi terparah berada di Kecamatan Loksukon, Matangkuli, Pirak Timu, dan Kecamatan Langkahan. Ketinggian air di sejumlah titik lokasi mencapai lebih dari 2 meter. Kondisi diperparah akibat meluapnya 3 sungai yang berada di Loksukon, Aceh Utara. Tak hanya merendam ribuan rumah warga, jalan lintas nasional terendam. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa mengungsi. Ibu mau mana, Bu? Oh, beli sembako. Ada mengungsi, Bu? Mengungsi lah. Mengungsi mana? Ke rumah kakak. Sejak kapan, Bu? Udah 2 malam. 2 malam. Malam ketiga lah nih. Kondisi banjir gimana, Bu? Seleher. Semakin meluasnya banjir membuat pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan status tanggap darurat selama 15 hari ke depan. Koordinasi terus dilakukan pihak terkait untuk penanganan banjir. Tanggap darurat sampai hari apa, Pak? Berapa hari? Tanggap darurat ini kita lebih ke nggak salah ini ada 15 hari ke depan. Itu sementara kita evaluasi kembali. Selama tanggap darurat apa aja, Pak, penanganannya? Ini penanganannya kita lebih ke intens dengan komunikasi di tingkat kecamatan. Makanya di setiap kecamatan kita terapkan di kecamatan, khususnya Pak Camat, ini setiap hari update informasi. Data BPBD setempat mencatat 32.000 lebih KK telah mengungsi ke sejumlah lokasi aman yang tersebar di Aceh Utara.
Tim khusus dibentuk Polda Jawa Timur untuk memburu imigran Palestina yang kabur melarikan mobil dinas. Polisi meyakini pelaku masih berada di Jawa Timur. Seperti laga di film action, inilah pelarian tahanan imigrasi yang kabur membawa mobil dinas Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Upaya tahanan asal Palestina ini sempat gagal setelah mobil yang dibawa kabur menabrak pagar hingga bagian depan mobil ringsek. Tidak menyerah, pelaku kemudian mengambil ancang-ancang dan memacu kembali mobil, menabrak pagar dan berhasil kabur. Usai pelarian, mobil itu ditemukan warga terparkir di area Masjid Hidayatullah Pasuruan. Beberapa bagian mobil rusak usai menabrak pagar saat melarikan diri dari rumah detensi. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, pelaku berjalan kaki meninggalkan masjid usai memarkir mobil yang dicurinya. Polda Jawa Timur pun kini membentuk tim khusus untuk memburu imigran asal Palestina itu. Polisi meyakini pelaku masih berada di wilayah hukum Jawa Timur. Tim gabungan dari Polres Pasuruan, Kabupaten dan Kota, dibantu dari Ditkrimsus dan Ditkrim Polda Jatim sudah turun melakukan pencarian terhadap warga negara Palestina tersebut. Yang sudah kita miliki keterangan dari pihak Rudenim itu ada 4 orang. Nah, kemudian rencananya juga hari ini kami akan minta keterangan dari pihak pengurus masjid di mana kendaraan itu ditemukan di daerah atau lokasi masjid tersebut di daerah Pasuruan Kota. Selain memeriksa rekaman kamera pengawas di sejumlah ruas yang berpotensi dilintasi pelaku, aparat juga berharap informasi dari warga yang melihat imigran asal Palestina itu. Ustadz Mizan Qudsiyah ditahan Polda NTB atas tuduhan ujaran kebencian. Ceramah kontroversialnya menyebabkan pembakaran pondok pesantren. Usai menjalani pemeriksaan oleh Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Ustadz Mizan Qudsiyah akhirnya ditahan di Polda NTB. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artano mengaku penahanan terhadap Ustadz Mizan Qudsiyah dilakukan atas dugaan ujaran kebencian melalui ceramahnya yang viral di media sosial. Dipelajari oleh penyidik dan tentunya akan dilakukan gelar perkara terhadap hasil daripada keterangan saksi-saksi yang lain juga. Tapi diamankan ya? Saat ini masih di Mapolda, masih diamankan di Mapolda. Untuk melengkapi alat bukti, Reserse Kriminal Khusus Polda NTB juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelapor dan ahli. Hingga kini Polda NTB telah memeriksa 17 orang saksi terdiri dari pihak pengelola pondok pesantren dan pihak lainnya. Konflik warga dengan komunitas As-Sunnah yang terjadi di Desa Memben, Utara Lombok Timur sebelumnya terjadi pasca beredarnya video Ustadz Mizan Qudsiyah yang dianggap menyinggung makam keramat di Lombok dan melecehkan warga adat sekitar. Sekelompok orang tak dikenal kemudian melakukan penyerangan terhadap pondok pesantren di Aikmil, Lombok Timur. Massa juga merusak 6 sepeda motor dan 6 mobil, salah satunya dibakar. Massa juga membakar rumah ibadah yang belum rampung dibangun di Mambendaya, Desa Wanasaba. Sementara di Bandung, penceramah Bahar bin Smith ditahan setelah pemeriksaan pertama. Polisi menahan Bahar karena khawatir melarikan diri. Andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Firasat Bahar bin Smith sesaat sebelum pemeriksaan akhirnya terbukti. Setelah 11 jam diperiksa, Bahar tak lagi keluar dan langsung ditahan di Rutan Polda Jawa Barat. Polisi memastikan menahan Bahar Smith terkait kasus penyebaran informasi bohong. Polisi berdalih telah memiliki alasan subjektif, yakni kekhawatiran Bahar melarikan diri, dan objektif terkait pasal yang disangkakan mengandung hukuman di atas 5 tahun. Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR
sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1 penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Kuasa hukum Bahar bin Smith pun tak tinggal diam dan akan melayangkan penangguhan penahanan. Bahar bin Smith telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung dilanjutkan ke penangkapan dan penahanan hingga beberapa hari ke depan. Surat sudah diterima oleh kami juga untuk disampaikan kepada keluarga. Kami sementara ini belum bisa menanggapi lebih lanjut, akan tetapi kami sudah tempuh upaya hukum yang dapat kami lakukan, yaitu memberikan surat permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian terkait dengan penangkapan dan penahanan tersebut, yang insya Allah nanti akan kita follow up lagi, kemudian akan ada pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Bahar Smith kini ditahan dan menanti pemeriksaan lanjutan termasuk untuk saksi lainnya. Atas kasus penyebaran berita bohong, Bahar dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebuah mobil terjun dari atas kapal karena sopir lupa menarik rem tangan. Informasi dari Banten tersebut kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang diawali dari kontak tembak menewaskan teroris di Poso. Satgas Madagor Raya kembali melumpuhkan 1 dari 4 teroris Poso di pedalaman Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Insiden tersebut berawal dari kontak tembak di bendungan Dusun Uempasa, Desa Dolago, Parigi Motong. Korban tewas diketahui bernama Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Usai kontak tembak dan proses identifikasi DPO, aparat kembali melakukan penelusuran di sekitar lokasi kontak tembak. Kera ekor panjang ini pergi meninggalkan permukiman setelah diberi makan oleh warga. Sudah beberapa hari terakhir, warga bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya diresahkan dengan kehadiran kera yang masuk di permukiman. 5 anak terluka setelah diserang kera yang diduga kelaparan dan mencari makan di rumah warga. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran kota Palangkaraya berupaya menangkap kera menggunakan senapan angin. Kera yang gesit membuat upaya penangkapan hingga kini masih sia-sia. Warga berharap teror serangan kera berakhir lantaran khawatir anak-anak kembali diserang. Api terus membesar melalap atap rumah petak di permukiman padat penduduk Kampung Ciater Serpong. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta kencangnya angin yang bertiup membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah petak yang ditinggal pergi penghuni. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 unit pemadam diterjunkan ke lokasi. Inilah detik-detik saat mobil travel tercebur ke laut. Diduga insiden ini akibat sopir tidak mengaktifkan rem tangan saat mobil di atas kapal. Kecelakaan, mobil loncat dari kapal Kumala di tengah laut. Ini supirnya. Kenapa bisa lolos? Karena sudah dikasih rem tangan, tapi close dia. Sedianya mobil travel naas tersebut sedang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Bakauhani, Lampung. Sang kernet yang sedang beristirahat di dalam mobil pun ikut tercebur dan berhasil diselamatkan.
Kasus kecelakaan laut ini kini ditangani kepolisian sektor pelabuhan lantaran ditemukan faktor kelalaian yang mengakibatkan mobil tercebur ke laut. Truk bermuatan batu bara ini terguling di ruas tol Jor kilometer 30 arah TB Simatupang, Pasar Rebo. Kencangnya benturan saat truk menghantam beton pembatas jalan tol mengakibatkan truk oleng hingga terguling. Berdasarkan pengakuan sopir, truk terguling setelah tiba-tiba disalip minibus dan banting setir ke arah pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan tunggal ini mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 km di ruas tol Jor dari arah TB Simatupang menuju Bekasi. Pemkot Bekasi menganggarkan angka fantastis 1,1 miliar hanya untuk karangan bunga. Ainus Prime kembali saat lagi.